Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. channel gue Muhammad Faiz Fadilah. Di sini kita akan membahas tentang data scientist dan juga machine learning. Oke, di sini nggak sendirian ya. Di sini ada tamu nih, ada gestarnya, yaitu Noval. Ya, Perkenalkan diri, Val. ya, halo. Noval ini adalah mahasiswa teknik mesin ya, Universitas Trisakti. Ya, Dan apa namanya, calon penerusnya ini ya, Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Hanif ya. bukan bukan itu. Lain orang, lain orang. Oh, bukan orang, beda orang. Iya, beda orang itu mah. Kan kalau saya kan lebih demen mau mobi itu. Oh, oh mobil. Oh, Iya, bisa ya. mau mobi lah. Oke. Mm-mm. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang ini nih, eh, tentang Toyota Car Price Prediction. Oke, jadi di sini gue dapat dataset dari Kaggle ya kan tentang harga jual mobil Toyota dari tahun 1998 sampai 2020. Nah, di sini untuk biar nanti apa ya, kan di sini ada Noval nih sebagai pemerhati mobil ya. Betul nggak, Pak? Iya, ya seperti itulah kurang lebih. Itulah. Nah, di sini gue bikin machine learning bagaimana bikin model untuk bisa memprediksi harga mobil. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang gue dapat ya, misalkan dari model model mobilnya, kan model Toyota kan ada yang mungkin Corolla, ada juga Yaris gitu ya. Terus juga ada ini tahun pembuatan, terus ada price harganya, terus ada transmisinya ya, bagaimana mobil dikendarainya, terus ada mileage-nya juga, sudah berapakah mobil itu berjalan. Terus ada full type-nya, itu jenis bahan bakar yang digunakannya, ada teksnya, berarti pajaknya berapa, terus ada MPG-nya juga. Jadi kalau mungkin dalam di Indonesia tuh kilometer per liternya ya. Jadi dalam 1 liter tuh sudah Ya, betul. berapa kilometer. Terus ada juga engine size-nya itu adalah ukuran mobilnya. Nah, oke, pertama cerita dulu deh nih mungkin. Gimana Pak ini sejarah mobil Toyota nih? Ini kita fokusnya di mobil Toyota aja ya. Sejarah mobil Toyota ya. Eh, Toyota itu kalau kita tahu kan pertama kali diciptakan oleh Akio Toyoda ya. Dan kita bicara di Indonesia dulu nih, Toyota Indonesia. Toyota Indonesia itu pertama kali masuk di Indonesia itu sekitar tahun 70-an, entah itu 71 atau 73, saya pribadi lupa ya. Di situ pas pertama kali Toyota udah masukkan Toyota ke Indonesia, dengan penjualan mobil pertamanya ada Corolla, cukup sukses. Kemudian beberapa tahun setelahnya, uh, ada mobil yang sebenarnya udah cukup terkenal, yaitu Kijang. Diperkenalkan pertama kali tahun 75. Kemudian apa? Kijang itu dari tahun 75 itu kan baru prototipenya. Tahun 77 baru diproduksi sampai dengan tahun 81. Nah, kemudian itu namanya Kijang Buaya. Kalau dari tahun 81 sampai 86 tuh Kijang Doyok, ada generasi keduanya. Kemudian di generasi ketiga dari tahun 86 sampai tahun 96 itu namanya Kijang Super. Ada Kijang Super tuh dari tahun 86 sampai 90 atau 91. Kemudian dari tahun 92 sampai 96 itu Kijang Grand Extra. Nah, itu generasi ketiga. Beralih ke generasi keempat dari tahun 97 sampai 2004. Nah, itu namanya generasi Kijang Kapsul. Dari 2004 sampai 2012. Maaf, 2024 sampai 2015 itu Kijang Innova.
Nah, itu Toyota Kijang generasi kelima, dan yang terakhir ini adalah dari tahun 2016 sampai sekarang itu Innova Reborn. Itu generasi ke-6-nya. Nah, itu begitulah perjalanan Toyota sampai di Indonesia ini namanya sebesar ini di dunia otomotif. Seharum ini namanya. Bahkan tidak heran juga Toyota juga menjadi mobil yang cukup laku di Indonesia. Dengan saingannya yaitu Honda. Nah, itu. Dan mengapa Toyota itu sangatlah laku dan sangat benar-benar diminati oleh banyak masyarakat, karena dengan yang harganya yang murah, spare part yang sangat gampang dan melimpah, kemudian juga apa, mobilnya tuh benar-benar terjamin lah. Maksudnya dalam artian kayak produknya ini benar-benar bagus gitu. Entah itu secara build quality dan segala macam. Ya itu menjadi daya tarik pembeli. Seperti itu sih, Kak. Oke, jadi memang Toyota ini brand yang dari Jepang ya, dan mendunia Brand sekali. yang benar-benar mendunia sekali di Indonesia. Apalagi di Indonesia ini mobil sejuta umatnya ya Avanza. Dan Oke. itu sudah banyak banget di jalanan kalau kita lihat ya. Oke, jadi mungkin kalau dataset ini karena dapat dari Kaggle, ini datanya itu dari Amerika ya. Nanti harganya tuh pakai US dollar gitu. Oke, tapi kita tadi itu sejarahnya Toyota ya, terutama mungkin di Indonesia. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan dengan eh, fitur-fitur atau misalkan ini istilahnya data-data ya, data-data yang sudah ada ini, kira-kira bisa nggak memprediksi harga mobil secara tepat nantinya? Bisa kalau kita lihat dari mileage ya, semakin tinggi kilometer maka akan semakin rendah harga jualnya gitu. Kalau Oke, semakin rendah kilometernya maka akan semakin tinggi harga jualnya. Seperti itu sih, Kak. oke. Tahun pembuatan juga ya, pasti ya. Tahun pembuatan juga, oh ya tidak lupa juga ketika ingin menjual mobil bekas atau mobil kita yang ingin jual yang sudah berumur, eh, kondisi eksterior, interior dan lain-lain itu sangat menentukan harga jual juga. Selain dari transmisi kilometer jarak tempuh. Kalau semisal jarak tempuhnya tinggi tetapi service recordnya jelas, benar-benar terawat dan selalu servis di bengkel resmi, nah itu bisa harganya bisa menjadi lebih stabil lah. Nggak jeblok-jeblok amat gitu. Asalkan kondisi mobilnya masih full original. Nah, itu juga sangat mempengaruhi harga. Begitu sih, Kak. Oke, berarti kira-kira ini cukup lah ya. Walaupun sebenarnya tadi kayaknya ada beberapa data yang harusnya dimasukin juga kan. Ya, betul. Oke, oke ini selanjutnya kita akan bahas singkat ya hasil pengolahan data yang udah gue lakukan. Oke, biasanya pertama ini kita mengimpor dulu ya library yang kita butuhkan, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Terus di sini juga gue import nih ya datasetnya ya. Namanya DF. Ini dapat ya. Istilahnya datanya nih banyak mobil gitu, tapi gue fokuskan di Toyota nih. Oke. Nah, di sini ini udah kelihatan ya. Data-datanya bisa berhasil gue import. Terus juga di sini gue melihat apa namanya? And unique ini artinya berarti nilai-nilai yang ada dalam kolomnya gini. Berarti model ini ada 18 model. Ini kan tuh ada yang Toyota GT86. Terus year-nya ada 23 ya. Ya. Berarti kan dari tahun 98 sampai ke 2020. Nah, kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini lanjut aja. Oke, selanjutnya gue ngecek antara DF duplicated-nya ini ternyata true ya. Oke, jadi artinya di sini kalau nanti suatu data itu ada data duplikasi, nah itu biasanya kita drop nanti. Ya, ada DF drop duplicated gitu. Jadi dia kalau ada data yang sama, biasanya mungkin nanti akan mengurangi akurasi. Oke, selanjutnya kita lihat informasi sekilas dari data ini. Oke, jadi di sini kita lihat datanya cukup clean ya. Jadi dari semuanya nih non-null artinya berarti tidak ada data yang kosong. Oke, di sini kita akan memakai sekitar 6.699 data.
gitu. Jadi untuk bagaimana nanti memprediksi ini. Oke, ini statistik deskriptifnya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat bagaimana rata-ratanya, mean, standard deviation, minimal nilainya, terus ada Q1, median, sama Q3 sama nilai maksimumnya. Oke, selanjutnya di sini kan tadi ada tahun pembuatan ya. Nah, di sini gue bikin kolom baru, namanya adalah age car, jadi adalah umur mobil, gitu kan. Karena kan umur mobil mempengaruhi juga ya, Val ya. Sangat mempengaruhi sekali. Mempengaruhi juga kan dari harga mobil gitu. Jadi Ya. di sini gue bikin kolom baru nanti adalah edge car. Di sini artinya gue iterasi dari data-data tahun yang ada di tahun pembuatan, terus tahun sekarang 2021 dikurangi dengan data-data itu. Nah, nanti di sini gue mendapatkan kolom baru itu adalah umur mobil jadinya. Nah, di sini selanjutnya, nah nih ada model-modelnya nih, Val. Ada GT8, Corolla, RAV4, Yaris, Auris, Aigo, Ya. ya, Land Cruiser, Land Cruiser, Model-model Toyota Amerika semua sih, Kak. Amerika semua kan ya. Yang paling mahal yang mana nih, Val? Iya, Kira-kira, betul. Val? Camry kali ya? Eh enggak juga, Kak. Kalau misalnya Camry di Amerika itu tuh justru jadi mobil rakyat. Mobil Jadi rakyat. kalau di sana tuh ya Camry itu biasanya dipakai sama nenek-nenek, Oh nenek-nenek atau gitu. kakek-kakek. Padahal Kalau kayak Corolla, Camry iya. Indonesia nih Jadi di sana mewah tuh loh. gitu. Jadi eh, iya mewah. Jadi di Amerika sana tuh Kak, mobil-mobil kayak Corolla dan lain-lain itu tuh ada line up-nya juga dipakai untuk orang yang kayak gimana gitu loh, jenisnya gimana. Kalau misalnya Corolla itu dipakai sama karena Corolla di sana harganya murah ya Kak. Kadang dipakai sama Hmm. orang-orang yang misal ada yang menjadi penjaga kasir, dia pakai Corolla gitu. Ada yang dia pekerjanya sebagai cleaning service, makanya Corolla. Karena Corolla sana murah banget Kak, harga bekasnya sangat murah, mungkin Oh, bisa mobil sekitar berapa ratus mobil dolar gitu. mobil sejuta Karena umat ya. mobilitas di Amerika tuh, ya mobilitas di Amerika tuh sangat tinggi Kak, tinggi banget. Iya. Hmm. Kalau anak muda biasanya GT86, Oh, ya GT86. mau dimodif-modif, ada yang modif stance, ada juga mau static, apa segala macam, racing look juga makanya GT86 biasanya gitu. Yang Kalau mahal Pak, Yaris mahal. mungkin di sana mahal. Menurut saya dari semuanya mahal sih Supra, Kak. Oh, Supra. Supra. Toyota Supra. Supra. Karena Toyota Supra tuh suatu mobil sport Toyota yang benar-benar Oh. sangat dikagumi oleh para petrolhead, para pecinta mobil. Bahkan sampai-sampai nih banyak anak-anak yang udah mulai suka mobil tuh dia sukanya Supra, Kak. Karena Toyota Supra itu tuh dia tuh apa ya, punya mesinnya cukup legendaris lah, namanya 2JZ GTE. Nah, mesinnya itu tuh sangat kencang dan bisa dicune sampai 1000 horsepower. Nah, karena itulah yang bikin apa namanya jiwa petrolhead tuh para petrolhead khususnya ya, sangat menyukai mobil itu, apalagi mesinnya gitu. Yang dicari dari Supra adalah mesinnya, gitu sih Kak. Mantap. Makanya harganya sekarang mahal banget. Iya. Sip, sip, sip. Oke, next. Kalau Land Cruiser nggak begitu mahal sih Kak. Kalau di sana tuh biasa aja mungkin. Lebih mahal Supra. Iya, gitu. Sip, sip. Oke, lanjut ya. Lanjut ini. Betul. Ini ada Ya. korelasi ya. Korelasi antar fitur antar kolomnya. Mungkin kalau misalkan kita fokuskan di harganya nih ya. Jadi gue bikin korelasi antar dari price-nya ya sama ininya. Oke, jadi di sini ada namanya korelasi positif, ada namanya korelasi negatif. Korelasi positif itu artinya berarti dia berbanding lurus ya. Jadi kayak misalnya semakin engine size-nya bagus. Di sini kalau bisa kita lihat nih, ada yang positif ya. Ada yang engine size, gear, sama tax. Engine size-nya nih positif ya, 0,72 artinya berarti dia sangat sangat berkorelasi gitu. Artinya ya berkorelasi positif gitu. Semakin tinggi maka nilainya juga semakin tinggi. Oke, tapi di sini ada year ya. Nah, makanya tadi untung saya buat edge car. Nah, nilainya sama nih 0,422, di sini minus 0,422. Soalnya kalau kita nanti pakai year, tahun, malah jadi korelasinya positif gitu. Jadi agak nggak nyambung. Padahal kan tahun pembuatan itu harusnya
berkorelasinya negatif ya, makanya dibikinnya edge car di sini. Terus juga nilai tax ini mempengaruhi juga terhadap harga. Nah, di sini makanya mile edge ini adalah korelasinya juga negatif ya. Karena kan kalau mile edge makin tinggi, harganya juga makin turun. Oke, kira-kira begitu nih. Ini tentang korelasi antar data terhadap harga price-nya. Kira-kira udah masuk akal sih, kayak gitu. Oke, next-nya, selanjutnya, ini kita lihat nilai-nilai keunikan. Nilai-nilai keunikan yang ada di beberapa kolom. Ini transmisi ada yang manual, automatic, semi auto, sama other. Semi auto tuh kayak gimana ya, Pak? Semi auto itu maksudnya dia itu manual ya, Kak. Manual, tapi nggak ada koplingnya. Oh gitu. Ya, Tetap manual itu bergigi. semi auto. Sebenarnya ada dua ini sih, dua kriteria. Ada yang kayak gitu, ada juga yang semi auto tuh dia modelnya kayak mau mobil sports car gitu, Ferrari. Ya, jadi semi auto itu bisa dibilang pedal shift. Ya, jadi kita gantinya tuh pakai Tiptronic. Tiptronic itu pedal shift kayak di mobil sport car. Nah, itu kita pakai itu. Itu namanya semi auto. Seharusnya mobil Matic itu udah semi auto sih, Kak. Udah bisa kayak gitu harusnya. Semua mobil Matic ya, mobil Matic mahal. Iya. Tapi sebenarnya yang lebih mahal tuh mana ya, di transmission ya? Di manual kah, atau matic kah, atau di semi auto? Kalau di mobil bekas ya itu sebenarnya lebih mahal manual sebenarnya. Kalau Matic lebih murah itu karena perawatannya agak mahal gitu sih, Kak. Untuk di pasaran mobil bekas ya. Iya. Oke, oke. Nah, terus ini selanjutnya ada tentang full type ya. Jadi tipe dari bahan bakarnya. Ada yang petrol, ada yang hybrid, ada yang diesel. Nah, gimana nih, Pak? Kalau hybrid itu kan ya mobil setengah listrik ya, istilahnya Listrik emang. belum banyak lah gitu. Yang benar-benar listrik lah, jadi ada masih setengah bensin, setengah mesin biasa, mesin konvensional, setengah lagi listrik. Itu mesin hybrid. Kalau diesel ya, diesel itu di Amerika sana, setahu saya agak jarang sih, Kak. Lebih banyak orang pakai petrol. Mungkin kalau diesel-diesel itu lebih banyak di Eropa, di Hmm, Asia tuh banyak sih, Kak. oke, Mm. oke. Sip. Karena orang Amerika sana tuh lebih suka mesin-mesin bensin yang kapasitas cc-nya tuh gede. Iya sih, Di karena dia Amerika sana tuh lebih suka kayak gitu. jalan-jalannya tuh lebar dan panjang sih ya. Lebar, panjang, dan udaranya panas. Jadi butuh mobil yang kapasitas cc-nya besar juga gitu. Betul, betul, betul. Masuk akal juga. Oke nih. Ini Heeh. saya kalau nggak nanya Nopal nih, nggak paham ini. Oke, next-nya selanjutnya, ini kan jadi saya bikin di Get Dummies ya. Jadi kan ada beberapa kategori yang di tata tipenya kategori, saya bikin PD Get Dummies karena kan memang di sini istilahnya cukup banyak ya. Nilai keunikannya model itu ada 18, terus juga transmission ada 4, full type-nya juga ada 4. Oke, nah ini kenapa kita ubah dari objek ke numerik seperti ini? Karena memang namanya machine learning itu kan hanya akan menerima angka ya. Ya maksudnya salah satunya menerimanya angka gitu, lebih mudahnya. Jadi makanya kita ubah jadi PDGet emis. Nah, makanya ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang transmissionnya manual, nanti kalau yang yes, nah kita ditulis biasanya 1 gitu ya. Kalau yang other atau semi auto, nanti yang no-nya itu kita tulis no. Jadi kita bikin sebagai biner kayak gitu. Nah, di sini tadi jadi kolomnya jadi banyak ya, ada sekitar 30 kolom. Oke, next-nya selanjutnya adalah saya bikin X sama Y-nya. Jadi kita udah masuk ke fitur engineering-nya. Ini kita drop kolom antara price sama year buat X. Terus Y-nya buat label, karena kan dia adalah target kita. Ini adalah Y-nya sama dengan price ya. Oke, nah ini selanjutnya, ini distribusi normalnya ya. Distribusi normal dari data-datanya. Nah, di sini memang banyak skewness-nya.
Oke, selanjutnya adalah saya bikin trend test split-nya. Terus saya awal bikin modelnya dengan linear regression. Oke, ini kita masukkan aja. Saya fit ke X trend sama Y trend-nya. Ini X trend sama Y trend-nya saya bikin test size-nya itu 20% dan trend size-nya itu 80%. Oke, jadi ya ini Y trend shape-nya itu nanti adalah sekitar sini ya, 5.300, Y test-nya adalah 1.300. Oke, selanjutnya saya melihat stats modelnya. Nah, kita lihat secara statistik, kita lihat p-value-nya ya. Apakah ada yang bermasalah? Ternyata memang, nah kita fokus di yang p-value-nya ini. Biasanya kalau memang 0,05 tuh ternyata nanti ada multi-collinearitas gitu. Ternyata ini ada di transmission other 0,612, semi auto juga ada. Terus di model IQ-nya ini 0,799 juga ada. Nah, ini kalau kita bisa lihat warningnya adalah the condition number is large gitu. Jadi memang ada strong multicollinearitas. Nah, akibatnya saya coba drop kembali kolom-kolom yang memang tadi punya p-value-nya tinggi. Lalu selanjutnya saya masukkan lagi. Nah, di sini selanjutnya saya coba ya, saya predik ya. Saya ya training datanya, lalu model evaluation-nya ini kita pakai R square. Di sini adalah 0,927. Ya, ini artinya ternyata mendekati satu ini cukup baik nih ya untuk data trainingnya. Tapi bagaimana kalau misalkan di data testingnya? Data testingnya ternyata R square-nya itu 0,93. Ini cukup tinggi juga, cukup baik. Oke, nah di sini saya buat istilahnya perbandingan antara yang harga price adalah yang aktualnya sama prediction-nya. Ya di sini memang kalau bisa kita lihat ya dari kolom pertama kalau price-nya 21.700 US dollar, ini prediction-nya 7.000 ya. Ini masih agak sedikit kesalahan prediksi. Tapi mungkin bisa dilihat kalau di grafiknya ya. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya antara yang original itu warna biru sama yang predicted-nya ini warna orange. Nah, kira-kira memang di sini ada yang mungkin sudah menutupi, ada yang tidak ya, belum ya. Ya tentunya di sini namanya machine learning mungkin gue masih ada kesalahan tadi dalam ininya, tapi ya di sini udah cukup menutupi lah. Yaitu tadi model pakai linear regression. Terus kalau pakai random forest, nah, di sini kita bisa lihat untuk yang data trainingnya ini adalah 0,99. Wah, ini sangat cukup tinggi, mendekati 1. Untuk yang model evaluation-nya ada yang data testingnya itu R square-nya adalah 0,96. Ya, naik lebih tinggi ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini hasil ininya compare antara price sama prediction-nya, bisa dibilang memang ada yang sudah mendekati, ada juga yang belum. Nah, di sini kita bisa lihat nih fitur-fitur apa sih yang paling penting dalam prediksi harga mobil. Di sini kalau kita bisa lihat skornya tertinggi itu adalah di engine size. Jadi ukuran mesin mobilnya. Terus yang keduanya adalah umur mobil. Terus yang ketiga adalah MPG ya, miles per gallon-nya, terus ada juga mile age-nya. Terus yang di kelima ini ada di model Land Cruiser. Nah, kira-kira gimana nih, Pak? Kalau ini maksudnya fitur important berarti adalah skornya yang mempengaruhi prediksi mobil nih. Bahwa memang engine size itu ukuran mesin tuh mempengaruhi ya di harga Mempengaruhi mobil. juga sih, Kak. Sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi juga. Sebenarnya kita membeli mobil bekas pun atau membeli mobil tuh fitur apalagi dengan kapasitas mesin itu sangat mempengaruhi sekali. Apalagi Land Cruiser. Land Cruiser itu kan dia mesinnya V8 ya, V8. Nah, dia itu kalau nggak salah cc-nya sekitar 4.000 cc, 4.000-an lah, 4.800 saya lupa. Nah, itu juga menjadi pengaruh juga untuk harga jual. Apalagi di Indonesia sekarang ini, harga Land Cruiser itu masih sangat tinggi ke harga jualnya, Kak. Tuh. Masih ada di kisaran 500 jutaan. Itu yang model-model tahun 2000, Kak. Kalau yang tahun-tahun 90-an yang VX80 itu harga jualnya itu masih di kisaran 200 sampai 400 VX80. Kalau yang VX100 yang tahun 2000-an itu
harga kisarannya bisa 380 sampai 500. Karena emang ini apa yang menjadi harga Land Cruiser itu mahal tuh karena dia punya 2 tangki bensin, Kak. Karena dia cc-nya Oke. besar, jadi dia punya 2 tangki bensin dan satu tangkinya itu kapasitasnya 100 liter. Oke. Jadi banyak banget, Kak. Jadi ini masih Bener-bener banyak banget. Iya. skor yang kelima, lumayan lah ya, dapat ranking kelima nih model Land Cruiser. Tapi emang ini empat hal ini termasuk yang sangat mempengaruhi ya untuk prediksi harga mobil ya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya ini kalau misalkan kita cek autokorelasi, ini asumsinya ya aman. Terus untuk cek normalitasnya, kita bisa lihat residualnya ini, oh ternyata masih belum, residualnya belum distribusi secara merata. Nah, terus ini adalah grafiknya ya. Nah, ini kalau misalnya grafiknya memang antara yang biru tadi, nilai yang original, yang aktualnya, yang orange-nya adalah yang predicted-nya. Ya kalau bisa kita lihat semuanya nih memang ada yang belum tertutupi, tapi rata-rata hampir semua sudah tertutupi. Oke, model terakhir ini kita coba pakai XGBoost. Nah, di sini kita langsung aja fit data trainingnya. Ini R-square-nya 0,99, ya sangat cukup tinggi juga. Terus, nah ini fitur importantnya agak berbeda nih sama model yang random forest. Tapi memang paling tertinggi ini adalah skor engine size. Ini sangat mempengaruhi nih untuk memprediksi harga mobil. Yang keduanya Land Cruiser, terus yang ketiganya Edge Car ya, umur mobilnya, terus ada yang model yang ini tiga model ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini dari model XGBoost ternyata ada perbedaan nih dari fitur importantnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini terus juga compare-nya kita lihat. Oke. Oke, ini terus untuk cek autokorelasinya aman. Ini juga distribualnya ya, normalitasnya juga masih belum bagus. Nah, terus untuk yang data testingnya R-square-nya 0,96 ya masih lebih tinggi sedikit ya daripada yang Random Forest. Terus ini coba kita lihat grafiknya. Grafiknya di sini ya mirip-mirip lah ya, mirip-mirip seperti juga yang di Random Forest. Nah, oke, ini kita summary-nya. Jadi memang kalau untuk ini kita bisa lihat dari R-square ya, model mana yang mungkin bisa kita pakai. Ya, memang paling tinggi ini di XGBoost, walaupun agak sedikit skornya lebih tipis lah, 0,3 sama Random Forest. Terus juga RMS-nya juga kita mencari yang terkecil, itu di XGBoost juga. Oke, itu summary singkatnya. Selanjutnya saya coba hyperparameter tuning dengan Grid Search CV. Itu ini kita coba pakai XGBoost ya. XGBoost. Nah, di sini udah dapat parameternya. Dapat parameternya, ini saya coba lagi fit ke data training. Nah, terus ini juga fitur importantnya sedikit berubah ternyata. Sedikit berubah. Dan kita lihat data testingnya adalah R-square-nya adalah 0,65. Oke, jadi agak naik sedikit ya. Kalau tadi 0,964, ini 0,965. Oke, jadi kemungkinan dari hasil hyperparameter tuning ini kita bisa pakai nih nanti XGBoost. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, ini dari hasil prediksi Pak ya, dari data-data yang udah gue olah. Kira-kira ada data-data penting lainnya nggak sih Pak untuk memprediksi harga mobil? Kayaknya masih kurang ya. Sebenarnya sih masih kurang sih, Kak. Karena ya kayak saya bilang tadi, apa namanya, yang memprediksi harga mobil tuh sebenarnya nggak cuma itu aja, tapi kita harus lihat dari eksterior, kondisi eksterior dan interiornya seperti apa. Kemudian kondisi mesin bagaimana, terus juga kita lihat bagian bawahnya juga bagaimana, apakah bagian bawahnya misal seperti arm atau sasis atau bagian lain-lain yang penting seperti suspensi dan lain-lain, apakah sudah ada yang berkarat atau belum. Nah, kita harus perhatikan juga gitu. Karena kalau Kerangkanya ya. misalnya bagian bawah itu berkarat, ya betul, kerangkanya juga harus diperhatikan. Karena kalau misalnya ada bagian-bagian bawah, terutama bagian bawah nih ya, bagian kaki-kaki,
di armnya atau di bagian gardannya ada yang berkarat, itu juga sangat bahaya gitu. Karena kalau ketika korosi, nanti mobil itu bisa 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 kecelakaan gitu. Kita juga harus mengantisipasi akan hal itu. Kemudian Hmm. juga untuk mesin kita juga harus perhatikan sih. Kita harus cek, pertama cek oli, kedua kita juga harus cek apalagi kondisi mesin, apakah mesin itu bunyinya kasar atau sebagaimana macamnya gitu. Terus juga pentingnya lagi kita harus cek karet-karet pintu, karet-karet kaca dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau misalnya karetnya getas atau karetnya udah terkelupas, nanti jika hujan itu airnya bakal merembes ke interior. Nah itu nggak bagus juga. Itu juga bisa merusak kelistrikan juga. Oh, Oh ya, ngomongin kelistrikan juga sangat penting sih diperhatikan tuh. Saat kita membeli mobil bekas tuh penting banget sih. Penting banget. Karena kalau misalnya ada bagian listrik yang wiringnya salah gitu, maksudnya penempatan kabel-kabelnya nggak bener, nanti kalau misalnya terjadi konsleting atau apa, nah nanti itu bisa terjadi ini terbakar gitu, bisa kebakar tuh nggak bagus juga. oke, oke, menarik nih. Berarti memang ternyata masih banyak Iya, ya, masih banyak juga data-data yang dibutuhkan. masih banyak hal juga. Tapi nggak apa-apa, memang Hmm, mungkin ya ini namanya machine learning. Ini asalnya kita kalau gue membuat ya istilahnya prediksi ya, prediksi untuk memudahkan gitu. Walaupun ternyata memang masih banyak lah taksiran-taksiran lain ya yang bisa untuk oh ternyata harganya mungkin nanti bisa turun atau bisa naik gitu. Mungkin tadi dari eksterior atau dari interiornya, kerangkanya dan lain-lain sebagainya. Oke, menarik nih. Tapi ya untuk prediksi kayak gini ternyata cukup tapi belum belum terlalu cukup ya Val ya. ya betul. Oke, belum cukup. Maksudnya udah cukup lah untuk prediksi secara umumnya, tapi kalau secara khususnya nanti Masih mungkin cukup masih ada lagi. untuk ya kalau prediksi. Cara khususnya mungkin ada lagi gitu. Tapi ini kan kita baru ngomongin secara apa namanya kilometer itu juga udah sangat cukup lah untuk mengetahui sekilas itu udah sangat apa ya sangat informatif juga untuk kita membeli mobil bekas gitu. Informasi sekilas gitu. Biasanya kan kalau di koran-koran kan juga gitu sih Kak. Apa namanya? Kalau kayak zaman dulu tuh kalau kita baca koran Pos Kota atau Kompas kan kadang ada tuh yang koran yang bagian halaman buat jualan mobil tuh kan ada halaman itu isinya tuh jualan-jualan mobil semua. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Dari apa namanya? Pertama dia ngasih tahu misal Toyota Camry tahun 2004 dijual dengan kilometer misalnya 50.000 gitu. Dari cc-nya 1400 tipe V misalnya gitu. Nah, kalau kayak gini juga udah cukup memberitahu lah ke para pembeli gitu. Harusnya sih seperti itu. Sudah sangat informatif gitu. Oke, menarik nih, keren nih ya. Ya walaupun memang data tadi Iya. sudah lumayan, data-data yang didapatkan itu sudah lumayan, tapi ternyata memang untuk prediksi harga mobil itu ternyata lebih luas lagi ya. Oke, Nova. Sip, Masih lebih luas lagi. lebih luas lagi. Oke, sip. Ini kita selesai. Ah. Nah, oke, terima kasih ya buat Noval yang sudah join Oh ya, sama-sama Kak ya. di channel gue ini. Ini ternyata memang ya memprediksi harga mobil tuh ternyata masih banyak sekali data-data yang dibutuhkan ya. Dan gue sebagai data scientist pemula di sini mencoba Ya, betul. menganalisis bagaimana ya data-data yang kita dapatkan terus untuk menjadi misalkan insight yang kita dapat atau menjadi suatu machine learning ya, machine learning yang akhirnya nanti bisa mungkin jadi aplikasi, aplikasi produksi, aplikasi produk ya untuk istilahnya memprediksi harga mobil. Ya walaupun memang ternyata masih kurang, tapi ternyata akan bisa ditingkatkan gitu dengan menambahkan data-data yang ada. Oke, sekali lagi terima kasih buat Noval. Thanks waktunya nih udah join di Ya, channel. sama-sama Kak. Oke, oke teman-teman terima kasih semuanya.
Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata kekurangan atau ada kesalahan, mohon, bisa diberikan masukan karena gue sebagai data scientist pemula, di sini baru banget belajar, dan gue harap di sini gue bisa meningkatkan ya untuk, storytelling storytelling data gue gitu kan, untuk bisa lebih baik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.